Wah, ini pilihan yang sulit ya. Ini khusus daging paru, bukan daging biasa. Oh, ini dikasih susu ya. Onde. Sawana kame. Assalamualaikum dan sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita lagi berada di Kota Batu Sangkar. Nah, kota yang dijuluki Kota Budaya ini merupakan pusat dari Kerajaan Minangkabau, sekaligus salah satu pusat kuliner di Sumatera Barat. Nah, di Batu Sangkar ini kita meliput dua tempat kuliner terkenal. Dan tempat pertama yang kita liput adalah rumah makan legendaris yang boleh dibilang salah satu rumah makan tertua di Kota Batu Sangkar. Rumah makan Selamat. Nah, ini nama rumah makannya ya. Nah, lokasinya itu di tengah Kota Batu Sangkar, atau tepatnya di dekat Pasar Raya Kota Batu Sangkar. Nah, rumah makan ini sudah berdiri dari tahun 1950-an, berarti sudah 70 tahun lebih menemani warga Batu Sangkar. Nah, di sini setiap harinya disajikan kurang lebih 25 jenis hidangan masakan Minang khas Batu Sangkar. Ikan ya? Ikan. Dendeng Lombok. Oh, dendeng Lombok. Rendang Selamat Batu Sangkar. Itu rendang. Radang tuh lo potongan. Radang. Radang. Oh, mantap kuahnya Pak. Oh, jora buang. Cancang daging. Nah, yang istimewa dari rumah makan Selamat ini adalah cita rasa dari masakan yang disajikan di sini. Benar-benar berbeda dari rumah makan yang lainnya dan merupakan ciri khas dari rumah makan Selamat ini. Tentu saja ada bumbu rahasianya. Kita ingin tahu juga ya apa bumbu rahasianya. Nah, sebelum kita tanya, yuk kita coba dulu menu-menu yang disajikan di rumah makan Selamat ini. Nah, kita akan perkenalkan satu persatu menu-menu yang disajikan hari ini di depan kami ini. Nah, ini onde, ini topnya ini ya. Randang dari rumah makan Selamat. Wah, warnanya cantik sekali ya. Tunjang. Nah, tunjangnya juga ada rupanya di sini. Tambusu atau usus yang diisi dengan telur. Yang gulai cancang daging. Wah, nah, dendeng Lombok balado. Nah, di sini juga ada di randang ayamnya juga ada ini. Ayam bubu yang doyan ayam boleh nih. Ayam balado. Ini benar-benar asli ikan bakar khas Minang ya. Ikan nila yang digulai dengan apa itu? Kacang panjang ya. Ada ikan bada atau teri, kemudian ada patai. Terus ada tempe juga. Wah, buncis. Nah, buncis yang direbus. Ada gulai pucuk ubi dengan jariang atau gulai daun singkong yang ditambah dengan jengkol. Nah, ini pertama kali kita coba ini randangnya. Wah, ini bikin penasaran juga. Bentuknya cantik ya. Nah, randang di rumah makan Selamat. Nah, rumah makan ini beda ya dengan yang di Bukit Tinggi. Beda owner. Mungkin kesamaan nama tapi beda ownernya. Ya. Sekarang coba dagingnya. Coba dagingnya randangnya itu. Onde. Oh. Nah, ini dagingnya empuk. Apalagi lado ya. Ya. Bumbunya benar-benar onde. Nah, itu. Oh, sama nasinya. Ini karena kita juga salah satu penggemar dendeng Lombok atau dendeng-dendengan. Nah, ini kita coba ya. Rumah ini. Dendengnya gimana rasanya? Ini dendeng khusus dendeng Lombok ya, yang disiram dengan cabai merah gitu. Kayak satu potong. Ya. Bisa. Nah, itu. Coba ini. Sama sambal ladonya itu biasanya sambal lado dari dendeng Lombok ini khas sekali gitu. Nah, rasanya juga khas gitu. Wah. Kenapa itu cabenya? Cabai yang paling enak. Sekarat ya. Cabenya mesti mendukung kalau dendeng ini. Iya. Pedas, ada pedas. Ada pedas, ada. Terus wangi ya. Dan itu kayaknya ada tomat, bawang iya. itu yang tambah membuat Bikin aroma dari sambal lado dendengnya itu. Apalagi sama daging dendengnya itu ya. Kita coba dendengnya. Iya. Sama cabai ya itu. Wah, tambah lagi. Wah, sambal lado dendengnya memang juara lah. Nah, itu.
Mesti tutup. Iya. Makan ya. Onde mantap. Oh. Mantap ya. Sebagai penggemar dendeng gimana ini? Gimana ini dendeng Lombok di Rumah Makan Selamat? Mantap ya. Nah, ini kita rekomendasikan juga ini dendengnya. Ini ada sayur atau apa gulai pucuk ubi dengan jariang. Nah, ini pun Iya. Jengkol. dengan gulai pucuk ubi ya mesti dicoba juga ini. Wah, itu jariang. Dan dendengnya. Habiskan dendengnya udah. Nanti kalau kurang kita minta lagi. Iya, tambah lagi. Karena lama rasanya. Habis. Wah, ini. Dendengnya tambah jariang. Iya, bawa pulang lagi. Nah, itu ada jengkolnya dulu. Gimana rasa jengkolnya? Jengkolnya itu kayaknya tua ya, di toko dulu gitu. Oh, kame kata orang. Oh. Nah, itu baru sama dendeng. Dendeng jariang cubinya. Campur sarunya tuh. Suuknya gadang. Oh, wah, ini seru sekali ya makan hari ini. Nah, ini sambal ladu buruk-buruknya. Nah, ini jangan dianggurin ya. Mesti dicoba juga ini. Karena ada patainya itu. Patainya itu bikin ini ngiler, menggoda sekali. Bada. Ada tempe, ada badang, ada patai. Patai. Digoreng itu ya. Iya. Mesti dicoba juga itu. Sama rumahan ya. Iya. Wah, itu petenya banyak juga itu. Ya, pete ya. Iya. Tempenya. Tempe. Badang. Wah, ikan teri, balado gitu. Sambal buruk-buruk. Wah. Mantap ya. Sambal banget. Nah, jadi ini kalau makan di rumah makan Minang nih mesti juga ini dicoba ini. Bambu Kak Salero ikut sambal buruk-buruknya. Ini ada dua menu favorit saya juga ini, gulai usus dengan tunjang. Wah, ini pilihan yang sulit ya. Pilih yang mana ini? Coba dua-duanya. Dua-duanya aja ya. Ususnya atau tambusu. Karena ada ususnya diisi dengan telur ya, dikasih kuahnya. Kita coba dulu ya. Ususnya onde mane. Sama kuahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wah, ususnya juga enak ya. Apalagi isinya telur gitu. Kita coba kuahnya. Onde. Wow. Wah, ini mantap juga nih usus. Tunjangnya. Gimana ini rasa tunjangnya ini? Wah, kita coba juga ini. Apa sama kuahnya atau sama atau berbeda? Nah, kita tambahkan kuahnya. Daging tunjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjangnya juga enak ya. Tunjangnya juga empuk. Enak ini kuahnya. Ini, tapi kita tambah dulu nasi. Mesti tambah dulu nasinya. Benar-benar zero ya. Benar-benar mantap ya. Kental. Warnanya cantik. Ini benar-benar warna asli nih, gulai cacang. Ini 2 jam lagi jadi rendang. Bukan, beda. Beda, itu beda. Dia bumbunya bumbu kari ini. Oh ya. Ya, coba dulu kuahnya itu. Wow. Wah. Dengan rempah-rempah tuh terasa ya. Rempah-rempahnya terasa ya. Terasa pedas. Wah, itu. Coba. Nah, itu. Dagingnya. Dagingnya kita coba dulu. Wah. Bukan Pak. Dagingnya empuk. Pas. Dan dagingnya ini mungkin dicampur ya. Ada jeroannya mungkin juga, ada daging padat, ada hati, limpa mungkin gitu ya. Iya. Nah, itu. Itu bagian daging perut, padat. Ya. Itu kayak hati tuh. Namanya cincang nanti dagingnya kecil-kecil gitu. Iya, dipotong atau dicincang gitu. Pakai nasi. Pakai nasi. Sopan sama. Onde. Wow. Ini salah satu best sellernya juga di sini cancangnya. Lama ya. Ini juga enak cancangnya. Wangi terus ada pedasnya ya. Pedasnya juga ada. Rebungnya juga menambah kelezatan dari cancangnya. Nah, ini benar-benar cancang orang Dare ya. Kuahnya kental kecoklatan gitu. Onde.
Nah, setelah kita mencoba beberapa hidangan yang disajikan tadi, kita jadi tertarik juga ya mengetahui apa rahasianya dari kelezatan hidangan di rumah makan Selamat Batu Sangkar ini. Dan ternyata salah satu rahasianya yaitu menggunakan bumbu yang satu ini, namanya ketumbar mudo atau buah ketumbar yang masih muda. Nah, ini dia bentuknya. Wah. Ya, bumbu dan ketumbar mudo ini kemudian dimasak bersama bumbu yang lainnya dan menghasilkan sajian yang lama bana rasanya dan merupakan ciri khas dari rumah makan Selamat ini. Jadi tidak heran ya, selama puluhan tahun pelanggan setia rumah makan Selamat ini selalu berdatangan karena memang rasa masakannya yang otentik. Seperti salah seorang pelanggan yang satu ini, namanya Bang Kumis. Nah, sedang menikmati sajian di sini. Nah, ternyata Bang Kumis juga suka menonton video kita. Ya, nah beliau ini seniman ini, seniman ranah Minang. Nih, boleh di subscribe juga YouTube beliau. Apa namanya Bang Kumis? Bang Kumis Kim. Bang Kumis Kim ya. Nah, beliau ini artis, seniman juga. Nah, ya. Wah, mantap ya. Kenal ya. namanya kuliner Minang. Ya. Ya, setelah mencicipi sajian di rumah makan Selamat Batu Sangkar yang lama rasanya, kita lanjut lagi ke tempat yang kedua. Nah, kuliner di sini juga tidak kalah serunya. Ada sajian soto paru dan minuman teh talua tapai. Ya, minuman teh talua tapai di sini menggunakan telur bebek atau talua itia kualitas terbaik ya. Nah, yang diambil cuma bagian kuningnya saja. Dan kemudian dicampur dengan gula dan juga rempah-rempah khas untuk menambah cita rasa dari minuman ini. Nah, rempah-rempahnya diracik sendiri oleh pemilik atau owner tempat ini. Dan terakhir ditambahkan tapai atau tapenya yang terbuat dari ubi. Nah, tape ini juga istimewa ya, namanya tape mentega. Dan terakhir tapenya itu kemudian dikocok dengan mixer. Nah, sehingga kembang atau creamy jadinya. Nah, setelah mengembang kemudian ditambahkan lagi tapenya biar rasanya tambah lama. Kemudian dikacau lagi untuk kedua kalinya sampai kembang. Dan jangan lupa tambahkan juga tehnya. Nah, tehnya di sini dipanaskan dulu ya. Nah, teh yang dipakai di sini adalah teh herbal. Tehnya dituangkan. Tehnya mesti panas ya. Ya, kami tehnya pakai teh herbal. Teh herbal ya. Wah, ini spesial nih pakai teh herbal. Dan sebagai sentuhan terakhir ditambahkan susu kental manis biar tambah wow rasanya. Nah, di sini juga ada pilihan menu minuman kopi. Ada kopi panggang, kopi rempah, juga ada bandreknya juga ya. Tapi kali ini kita pilih kopi panggangnya. Ya, kalau ke kedai teh talua tapai Batu Sangkar ini jangan lupa juga pesan menu soto parunya. Soto Padang yang ditambahkan daging paru ini juga merupakan pilihan untuk dicicipi. Yuk kita coba. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande. Waduh. Onde. Wah, ini memang beda dari yang pernah kita coba ya. Ini tapenya benar. Waduh, enak sekali. Tapenya itu memang menambah ini cita rasa dan aroma dari teh talua ini. Ini istimewa ini, benar-benar istimewa. Wah. Nah, sebelum kita coba kopi panggangnya, kita coba dulu soto parunya ini. Wah, ini bikin ngiler juga ya. Soto paru ini. Okay. Ya, apa isinya tuh? Ada pergedel. Ya. Bihun suunnya, daging parunya juga, terus ada ininya ya, kerupuk merah, iya, cabenya juga atau sambalnya, kemudian ditaburi dengan apa, daun seledri dan juga bawang goreng. Onde mande. Wah, kayaknya ini enak ya. Coba kuahnya dulu. Wow. Onde. Kerasa kaldunya ya. Jadi kuahnya udah rasa kaldunya gitu. Iya, kuahnya aja udah full kaldu ya. Nah, ditambah lagi dengan daging parunya. Kita coba dulu sounnya sama kuahnya itu.
Mantap. Nah, itu daging paru. Yang parunya. Ya. Wah. Wah, ini enak juga nih. Oh, daging parunya memang enak sekali. Teksturnya lebih lembut dari daging biasa, tapi crispy juga. Nah, karena digoreng dulu. Wah, ini enak. Kuahnya juga enak ya. Enak, wangi. Nah, makan soto paru ini enaknya disantap selagi hangat, ditambah dengan 1 piring nasi putih biar tambah kenyang. Nah, setelah mencicipi soto paru dan juga teh talua tapa yang lama rasanya, sekarang kita cicipi kopi panggangnya. Gulanya dikasih terpisah, mana tahu ada yang suka kopi pahit. Ya, Nah, betul. atau kopi dengan sedikit gula, jadi gulanya dikasih terpisah. Jadi Sesuai selera. ya sesuai selera. Kita coba dulu kopi pahitnya. Oh, kopi pahit. Bismillah. Lelaki sejati minum kopi pahit. Ada rasa Kopinya emang enak ya. pahitnya, ada rasa Wangi ya? asam gitu dikit. Oh, itu seperti robusta kayaknya. Kalau ada asamnya tuh kopi robusta. Bagi Wah, penikmat kopi, saya rasa ini cocok. iya enak sekali ya. Terus kita kasih gula nih. Bagi kita pemula, bukan penggemar Pecinta kopi. bukan penggemar kopi. Ya, kalau kopi nggak manis, bukan kopi gitu. Nah, kasih gula. Masih dikit Tapi dulu. kok kalau kopi itu memang enaknya jangan banyak-banyak gula. Jadi rasa dari kopi itu yang apa? Aromanya juga akan hilang gitu ya. minum kopi, segelas kopi. Mantap. Ya, sekian dulu ya liputan kita kali ini dari Rumah Makan Selamat di Kota Batu Sangkar dan juga di warung 3T atau teh talua tapai yang lama rasanya. Nah, untuk harga selengkapnya juga alamat dan Google Map-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.